Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin melakukan konfigurasi dan routing antar router. Jadi pertama ini kita membuat kabel dulu, yaitu kabel straight dan cross, kemudian straight dan straight. Ini sedang dalam proses pembuatan kabel, yaitu menyusun warna kabel sesuai dengan ketentuannya. Kemudian setelah itu dites menggunakan LAN tester. Dan apabila tandanya seperti ini, nih tandanya berhasil. Kemudian kita sambungkan semuanya ke 4 router, kabel-kabel yang kita buat tadi. Setelah itu kita masuk ke router yang pertama. Nah, di sini kami menambahkan IP address itu sesuai dengan modul yang diberikan oleh Bapak, yaitu 192.168.1.1. Kemudian pernya 30 itu dipasang di Ether 2. Kemudian networknya menyesuaikan. Jangan lupa di apply dan oke. Kemudian seterusnya ini kita percepat saja, yaitu menggunakan IP 3.1 dan 5.1 untuk Ethernya Ether 3 dan Ether 4. Setelah selesai, kita langsung melakukan konfigurasi OSPF pada router yang pertama, yaitu kita masukkan networknya, kita cek, kemudian kita masuk ke interface-nya, kita cek juga. Tambahkan interface-nya, di sini memilih Ether 4, kemudian di apply, kemudian oke. Setelah itu masuk ke RIP setting. Nah, di bagian ini kita pilih always. Kemudian kita centang ini ketiganya. Yang ini diganti jadi 15. Kemudian di apply dan di oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke networknya. Networknya ini kita isi sesuai dengan IP address yang mau kita masukkan tadi di Ether 4, yaitu 192.158.5.0/30, di apply kemudian di oke. Nah, dan untuk tetangganya ini kita pilih dari si router 4, yaitu menggunakan 192.168.5.2. Kemudian di apply dan di oke. Selanjutnya adalah router kedua. Nih kita masuk dulu, masuk ke Winbox-nya. Kemudian untuk router yang kedua ini IP-nya kita samakan juga seperti modul yang sudah diberikan bapaknya, yaitu 192.168.1.2/30 menggunakan Ether 2. Networknya kita samakan, kemudian di apply dan di oke. Nah, untuk selanjutnya ini menggunakan IP 192.168.4.1 dan 6.1. Untuk Ethernya menyesuaikan. Kemudian kita masuk ke routing OSPF. Ini kita cek dulu networknya. Kemudian kita masuk ke LSC-nya, kita cek. Apabila sudah sama, kita masuk ke routernya. Oke, kita cek dengan benar. Kemudian kita masuk ke routing RIP-nya. Sini kita akan tambahkan si Ether 3. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, ini jangan lupa langkahnya sama seperti tadi. Dicentang ketiganya, kemudian pilih, nah ini diubah dulu jadi 15, dan apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke networknya. Kita masukkan networknya dari si Ether 3 ini, yaitu 192.168.4.0. kemudian per 30, jangan lupa di apply kemudian di oke. Nah, untuk si neighbornya ini kita pakai juga, atau kita pakai juga si router 4. Jadi kita masukkan IP yang ada di router 4 192.168.4.2 dan routersnya kita cek. Nah, ini kita masuk ke router 3. Kita masuk, tunggu dulu. Masuk ke IP address, kita tambahkan IP address sesuai dengan modul yang diberikan oleh bapaknya, yaitu 192.168.2.1/30. Networknya menyesuaikan. Kemudian ini untuk Ether 2, apply dan oke. Nah, untuk selanjutnya ini itu menggunakan 192.168.3.2 dan 6.2. Untuk Ethernya menyesuaikan. Selanjutnya langsung masuk ke routing OSPF-nya. Nih kita cek networknya. Kemudian kita cek juga interface-nya. Oke, LSA-nya jangan lupa. Kita cek routersnya juga. Dan kita masuk langsung ke router RIP. Ini kita atur menggunakan Ether 2. Oke. Seperti biasa, ini bagian kita always, kita centang ketiganya, apply kemudian oke. Oh iya, ini kita atur dulu jadi 15, apply dan oke.
Selanjutnya kita masuk ke networknya, karena Ether 2 itu 2.1, jadi networknya itu adalah 2.0 ya, per 30 di apply dan di oke. Terus lanjut ke tetangganya, itu kita pakai di router 4 Ether 2 dari router 4 yaitu 2.2. Kita cek lagi routersnya. Nah, kita udah masuk ke router yang keempat. Kita masukkan IP-nya. Nah, di sini si router 4 itu pakai IP 192.168.2.2 untuk Ether 2 dan 4.2 untuk Ether 3, 5.2 untuk Ether 4. Bagian pengisian IP kita percepat saja, yaitu selanjutnya menggunakan Ether 3 dan Ether 4. Nah, karena si router 4 ini tidak perlu SPF, jadi kita langsung masuk saja ke routing RIP-nya. Jadi kita masukkan ini, kita pilih all karena dia jadi router utama. Kemudian untuk bagian ini sama, kita always, kemudian kita centang, apply dan oke. Kemudian kita masuk ke si networknya. Ini kita daftarkan semua network yang kita atur di router 1, 2, 3 tadi. Oke, jadi tadi ada 2.0, kemudian ada 4.0 mungkin atau 5.0. Oke, 4.0 dulu. Apply, kemudian 5.0. Nah, jadi nanti apabila sudah didaftarkan itu, jadi antar router itu bisa saling terhubung, bisa saling memanggil, seperti itu. Ya, setelah didaftarkan networknya, kita masuk ke neighbornya. Yang kita daftarkan itu ada 2.1, 4.1, dan 5.1. Oke, jadi ini untuk all router 1, 2, dan 3. Nah, jadi setelah didaftarkan ini, kita cek di route listnya. Nah, kita cek apakah sudah benar terhubung. Kemudian kita masuk ke tools, kita ping 192.168, kita coba 4.2. Nah, kalau tampilannya kayak gini, reply itu tandanya berarti bisa terhubung. Kita coba lagi IP yang lain. Ini dari router 4 ke router yang lain, karena si router 4 ini adalah router utama. Jadi kita coba ngeping ke router yang lain. Nah, nih kalau kayak gini tandanya reply, berarti berhasil ya teman-teman. Jadi ini kita cek terus untuk melihat apakah memang benar udah terhubung semua. Nih kita masukkan, kita coba tuh, dan memang bisa. Kemudian kita cek juga di terminalnya apakah sudah terhubung. Jadi kita masukkan 192.168.6.2 dan kalau kayak gini tanya berhasil. Mungkin itu saja video dari kami. Thanks for watching.